ataupun kalau ada tanahnya belum tentu juga bermanfaat untuk kepentingan apa, kan gitu loh. Jadi saya nanti desa-desa yang tanahnya digunakan untuk SMA, kita nanti bisa misalnya bantuan gubernur untuk pembangunan desa ini 5 miliar, itu bagian dari kompensasi dari pembentukan sekolah tersebut. Dan itu saya pernah lakukan ketika jadi bupati. Ada target nggak Pak untuk menyelesaikan itu semua? Tahun depan selesai semua gitu. Jadi tahun depan tuh tidak lagi problem tentang pendidikan gitu. Tahun depan harus selesai. Pak, kemudian Pak ada 109 sekolah SMA dan SMK yang lahannya sewa di atas milik lahan desa ini Pak. Ya, itu yang lagi dinegosiasikan dengan pemerintah desa. Kan bisa saja tidak dalam bentuk pembelian. Kan bisa saja pemerintah provinsi memberikan bantuan pembangunan untuk desa itu. Pembangunan jalan segala macam, kemudian desa itu nanti menyerahkan tanahnya terhadap pemerintah provinsi untuk digunakan pendidikan. Kan yang sekolahnya juga masyarakatnya, bukan orang. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, memastikan bahwa masalah terkait SMA dan SMK negeri yang berdiri di atas lahan milik desa akan selesai pada tahun depan. Ia mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memiliki tanah desa itu tidak harus melalui jual beli. Menurut Deddy, pemerintah provinsi bisa saja memberikan bantuan pembangunan kepada desa tersebut, seperti pembangunan jalan atau proyek infrastruktur lainnya, dan sebagai gantinya, pihak desa menyerahkan lahannya untuk digunakan sebagai bangunan SMA atau SMK ke pemerintah provinsi. Deddy menambahkan bahwa warga yang bersekolah di sana juga berasal dari desa tersebut, sehingga menurutnya tidak perlu berdebat atau ribut soal hak atas tanah milik desa. Yang penting adalah pemanfaatannya. Ia menegaskan bahwa jika sekolah tidak dibangun di lahan milik desa, warga akan kesulitan mengakses layanan pendidikan karena harus mencari sekolah yang jauh. Lebih lanjut, Deddy menyampaikan bahwa desa-desa yang tanahnya digunakan untuk SMA nanti bisa mendapatkan bantuan gubernur untuk pembangunan desa sebagai bagian dari kompensasi atas pemanfaatan tanah tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa hal tersebut pernah dilakukannya saat menjabat sebagai bupati dulu. Ia memastikan bahwa masalah ini akan selesai tahun depan dan tidak akan ada lagi kendala terkait pendidikan. Sebelumnya, Yusuf Ridwan, anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari fraksi PPP, menyoroti keberadaan ratusan aset desa yang selama ini disewa untuk operasional SMA dan SMK negeri di wilayah Jawa Barat. Yusuf menyebutkan bahwa saat ini terdapat 109 aset desa yang statusnya masih dalam bentuk sewa untuk keperluan operasional sekolah tersebut. Ia mendorong agar pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah konkret dengan membeli tanah tersebut agar statusnya menjadi aset milik provinsi. Yusuf berpendapat bahwa langkah tersebut penting untuk menghindari potensi konflik kepemilikan di masa mendatang yang dapat berdampak pada kelangsungan proses belajar mengajar. Ia menegaskan bahwa pihaknya dari Komisi I DPRD Jawa Barat berharap status aset desa yang selama ini dipakai secara sewa-menyewa segera diubah menjadi aset daerah. Ia juga menjelaskan bahwa ratusan aset desa tersebut tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Yusuf mengungkapkan bahwa status sewa-menyewa selama ini cukup banyak menimbulkan persoalan hukum dan konflik kepentingan di tingkat lokal, terutama ketika badan usaha milik desa, BUMDes, atau koperasi desa mulai terlibat dalam pengelolaan lahan. Menurutnya, sewa-menyewa ini memicu banyak persoalan yang berkembang dan harus diminimalisir demi kelancaran dan ketertiban. Ia pun meminta agar persoalan yang timbul dari keterlibatan BUMDes dan Kopdes dalam pengelolaan aset desa dapat segera diatasi. Dengan demikian, Yusuf berharap agar aset desa yang digunakan oleh SMA dan SMK negeri dapat segera menjadi milik pemerintah.